Shalom Bapak Ibu sekalian. Mengatasi kelelahan, part 1 sudah, part 2 sudah, dan sekarang saya akan membuat part 3. Setiap orang, kenapa saya buat sampai ada part 1, part 2, part 3? Karena di dalam kehidupan ini setiap orang pasti mengalami kelelahan. Ada lelah dalam hal apapun juga. Demikian pula di dalam kehidupan suami saya. Suami saya dahulu adalah pemain basket. Andalan seorang pemain basket dan kebanggaannya adalah kakinya. Saudara tahu, suatu hari dokter katakan, kaki itu harus diamputasi, harus dipotong. Pertama-tama suami saya begitu dengar itu kaget. Dia katakan, "Ma, aku gak mau kakiku dipotong. Gimana kalau kaki aku gak punya kaki?" Bapak Ibu Saudara, saya bilang kalau dokter bilang kalau gak dipotong sekarang Pak, maka dia akan merambat lagi ke atas. Tapi kalau Papa gak mau juga gak apa-apa. Dia bilang, boleh gak aku berdoa dan minta hikmat daripada Tuhan. Dia katakan, ketika dia selesai berdoa, dia bilang, aku siap mah, mau dipotong kakiku. Saudara-saudara, dipotong ternyata kakinya dipotong sampai mana? Sampai paha, di atas lutut, di paha tengah-tengah. Untuk dia, saudara, ketika dia keluar dari kamar operasi, saudara, bukannya ngomel, bukannya kelelahan, bukannya nyalakan Tuhan, tapi dia bilang, Pak Tuhan, aku bersyukur. Kali ini Tuhan buat aku boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara, dia mengalami pernah buta, bukan sakit ini, sakit itu, tetapi sekarang kaki kebanggaannya dipotong sampai setengah paha. Dia keluar dari kamar operasi, banyak orang yang datang. Dia mengucap syukur sama Tuhan. Dia katakan, Tuhan lagi pakai dia. Tuhan lagi pakai dia boleh menjadi berkat dimanapun berada. Saudara, sehingga saudara, dengan demikian dia punya satu pola pikir. Hidupnya akan jadi berkat. Dia cuma mengucap syukur. Dia tidak sedih, dia tidak stres, dia tidak frustasi. Karena dia tahu bahwa hidupnya akan jadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara, ada gembala sidang dari Sidoarjo datang bersama dengan anaknya. Dan orang ketika mereka mau menghibur, dia katakan, enggak, aku gak apa-apa, aku bersyukur. Kenapa? Tuhan lagi pakai aku, memberkati aku, boleh jadi berkat bagi orang lain. Dan Pak Weli Yosef itu cerita, anaknya perempuannya yang ikut sama dia sampai menangis. Ternyata betul keadaan Pak Witono itu karena dia terima bukan dengan marah-marah, bukan dengan salahkan Tuhan, bukan bicara Tuhan kenapa-kenapa, tapi dengan ucapan syukur karena dia berpikir Tuhan izinkan kakinya dipotong supaya dia jadi berkat dimanapun dia berada. Dia punya kaki palsu saudara, tapi dia gak pakai. Dengan kursi roda saudara, kemanapun pergi, dia satu kaki yang sempurna, satu kaki cuma separuh. Kalau orang mau tanya, saudara, dia kasih lihat, ini kakiku yang tinggal sedikit. Saudara, dia hadapi dengan sukacita, dia hadapi dengan damai sejahtera, dengan ucapan syukur. Dia tidak kekurangan apapun juga. Dan betul-betul melalui dia amputasi kakinya, hidupnya jadi berkat bagi banyak orang. Contoh, dia kalau ibadah dimanapun, dia datang before time. Dia yang tidak sempurna. Sedangkan yang lain kalau mau datang terlambat, datang on time, dia harus malu dengan orang yang usianya sudah senja, kakinya nggak ada satu dipotong, tetapi dengan semangat, dengan tidak malu, dia datang before time, dia menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia dengan kursi rodanya juga khotbah. Dia khotbah naik ke mimbar, diangkat oleh 3-4 orang diakon, diangkat itu dia khotbah dengan ucapan syukur. Dan ini saudara-saudara,
dia tidak bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa seluruh hartaku kuberikan dengan Engkau? Aku melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Aku mengasihi Engkau. Hidupku tidak pernah menyimpang ke kiri dan ke kanan. Aku hidup seperti yang Tuhan mau. Aku tidak lakukan apapun yang tidak menurut firman Tuhan tidak boleh. Dan dia tidak pernah berkata demikian. Dia selalu mengatakan, Tuhan, pakai aku jadi berkat. Apapun yang Tuhan mau terjadi di dalam hidupku, aku pasti jadi berkat. Sebab dia katakan, Ayub adalah orang saleh dan benar. Karena Ayub adalah orang saleh dan benar, iblis datangi Tuhan. Ketika Tuhan bilang, itu Ayub itu setia, iblis bilang, iya setia. Kalau kau pelihara dia, kau berkati dia. Coba kau tidak berkati dia, dia pasti tidak setia. Ternyata Tuhan ambil hartanya, Tuhan ambil anak-anaknya, Ayub tinggal sendirian, Ayub tetap setia. Iblis bilang, coba sakitin tubuhnya, dia tidak akan setia. Dan Tuhan izinkan Ayub sakit, borok seluruh tubuhnya. Dan seluruh tubuhnya itu borok itu. Tetapi Ayub tetap setia. Suami saya bilang, kalau dibandingkan Ayub mah, aku ini bukan apa-apa. Aku gak ada borok dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aku cuma gak punya kaki. Kalau bilang hidup soleh dan takut akan Tuhan, Ayub pun demikian. Tuhan gak ambil anak-anakku. Anak-anakku tetap Tuhan akan pakai luar biasa, tetap sehat semuanya. Pak Witono mengatasi semuanya dengan sabar, dengan tulus, dengan ucapan syukur. Dan itu menjadi berkat dimanapun dia. Orang akan malu kalau sakit sedikit aja tidak ke gereja. Sedangkan dia dengan penuh kekurangannya, dia mengasihi Tuhan dan ke gereja. Dia lewati semuanya. Dan dia berdoa. Dan Tuhan begitu mengasihi dia. Sampai saudara-saudara, ketika dia bilang, Tuhan, aku cuma mau hidup 70 tahun. Tugasku akan kuselesaikan semuanya. Apa yang aku lakukan ketika aku berusia 70. Semua tugasku selesai, aku mau pulang. Saudara tahu bagaimana cara suamiku pulang? Satu hari dia berdoa sama Tuhan. Dan suster itu dengar. Dia katakan, Tuhan, usiaku 70, tugasku sudah selesai semuanya. Dan anak-anakku semuanya sudah takut akan Tuhan. Aku mau pulang. Saat aku tidur ini Tuhan, aku gak mau bangun lagi. Aku mau pulang dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Karena aku tahu aku pulang ke rumah Bapa. Dan dia bilang dengan anak-anak, kalau papi gak ada, kalian akan bersatu dengan kuat. Kalian saling mengasihi, punya kekuatan besar. Dan kalian semuanya melindungi dan menyayangi mamimu. Karena kalian cuma punya mami satu-satunya. Saudara-saudara, dan ketika dia selesai berdoa, dia bilang mau pulang. Suster dengar itu, suster panggil saya, panggil semua. Ternyata betul Tuhan jawabnya dengan tersenyum. Dia pulang ke rumah Bapa di usianya 70 tahun dengan ucapan syukur. Saudara, segala kelelahan dilewatinya dengan ucapan syukur. Semua kelelahan dia katakan, dia lebih tidak apa-apa. Ayub lebih berat daripada dia. Dia mengalami semuanya tidak seperti Ayub. Anak-anaknya tidak satupun yang Tuhan ambil. Semuanya akan hidup takut akan Tuhan. Saudara, apakah saudara lebih parah daripada apa yang dialami Pak Witono? Kalau Pak Witono bisa, kenapa saudara tidak? Ayo, atasi kelelahanmu dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dengan sungguh-sungguh mengucap syukur. Maka engkau akan melihat Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Itu akan mengubah segalanya. Yang buruk menjadi baik, yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mau melakukannya bersama dengan saya katakan,